Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan produksi dan persediaan untuk mata kuliah studi kelayakan dan peluang bisnis Islam. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Nur Humaira Anissa dengan NIM 225120038. Jadi, materi yang akan saya bahas pada kali ini yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, yang kedua perencanaan kapasitas produksi, yang ketiga produksi dan persediaan, dan yang terakhir jenis persediaan. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Di sini ada dua faktor, yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu faktor internal. Yang pertama ada sumber daya manusia, di mana ketersediaan tenaga kerja yang terampil, motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh besar pada produktivitas. Selanjutnya ada modal. Akses terhadap modal yang cukup untuk investasi dalam peralatan, teknologi, dan bahan baku sangat penting. Selanjutnya ada manajemen, di mana kemampuan memanajemen yang efektif dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat meningkatkan efisiensi produk. Selanjutnya yaitu bahan baku, di mana ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi serta harga yang kompetitif akan mendukung proses produksi. Selanjutnya ada fasilitas produksi, di mana kondisi dan kapasitas fasilitas produksi seperti pabrik, peralatan, atau gudang yang baik akan mempengaruhi produksi. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada peraturan pemerintah, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga persaingan, yang keempat lingkungan, dan yang terakhir teknologi. Baik, lanjut ke submateri yang kedua yaitu perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi merupakan proses penentuan kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar. Kapasitas produksi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu. Nah, perencanaan kapasitas produksi yang tepat sangat penting untuk memenuhi permintaan pasar, meminimalkan biaya produksi, menghindari over capacity, dan under capacity. Adapun faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas produksi yang pertama ada permintaan pasar, di mana perusahaan harus memperkirakan permintaan pasar dengan cermat untuk menentukan kapasitas produksi yang tepat. Selanjutnya, kapasitas mesin dan peralatan, di mana perusahaan harus memastikan bahwa mesin dan peralatan yang dimiliki mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya, ada tenaga kerja. Perusahaan harus memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengoperasikan mesin dan peralatan serta menjalankan proses produksi. Selanjutnya, ada teknologi, di mana perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan biaya produksi. Selanjutnya ada modal, di mana perusahaan membutuhkan modal untuk membeli mesin dan peralatan, melatih tenaga kerja, dan mengembangkan teknologi. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, seperti peraturan lingkungan dan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kapasitas produksi, di mana perusahaan harus mematuhi semua peraturan pemerintah yang berlaku. Masuk ke submateri yang ketiga yaitu produksi dan persediaan. Produksi dan persediaan merupakan dua aspek penting dalam operasional perusahaan yang saling terkait erat. Adapun pengertiannya, produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi, di mana proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, manufaktur, hingga pengemasan dan penyimpanan. Sedangkan persediaan merupakan bahan baku, barang setengah jadi, atau produk jadi yang disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Adapun hubungan produksi dan persediaan, yang pertama, produksi mempengaruhi persediaan, yaitu proses produksi menghasilkan produk jadi yang disimpan sebagai persediaan. Selanjutnya yang kedua, persediaan mempengaruhi produksi.
di mana ketersediaan bahan baku dan bahan setengah jadi mempengaruhi proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu jenis-jenis persediaan. Ada 4 jenis persediaan yang saya masukkan ke dalam sini. Yang pertama, bahan baku. Merupakan bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti kain untuk pembuatan baju. Selanjutnya, bahan setengah jadi. Merupakan produk yang masih dalam proses produksi. Contohnya kain yang sudah dipotong sesuai pola untuk pembuatan baju. Yang ketiga, produk jadi adalah produk yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Contohnya seperti baju yang sudah selesai dijahit. Selanjutnya, jenis persediaan yang keempat, yaitu persediaan cadangan. Adalah persediaan yang disimpan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan persediaan. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.